Shalom yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Matius Kaloleiwa SPDK, mengajar di SMP Negeri 1 Gaha Oriangu, Kecamatan Gaha Oriangu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen batch 2 tahun 2024 pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 084 676 466-813-0192. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya melakukan ujian praktek uji kinerja di SMP Negeri 1 Gaha Oriangu. Demikian perkenalan singkat. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Baik, apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, baik, kita akan absen dengan nama Anastasia Taumanahan, Anggreni Rambuninda, Anggriawati Engalika, Dewi Atta Ampu. Ada semua? Terima kasih. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa yang dimaksud dengan mengampuni? Memaafkan seseorang. Iya, kita berikan aplaus. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar tentang materi kita hari ini, yaitu tentang talenta, ya, tentang talenta. Apa yang dimaksud dengan talenta? Kemampuan atau bakat seseorang yang diberikan oleh Tuhan. Ya, contohnya kalau ada yang hebat menyanyi, itu adalah talentanya dia. Ya. Talenta itu dari siapa? Tuhan, begitu ya. Adapun tujuan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal bakat dan talenta pribadi yang diberikan oleh Tuhan. Iya. Yang kedua, Menghargai dan mengembangkan talenta untuk kebaikan. menghargai dan mengembangkan talenta untuk kebaikanku. Jadi setiap manusia itu punya talenta. Talenta itu untuk apa? Untuk diri sendiri. Yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ada pun target yang perlu kita capai dalam pembelajaran saat ini, yaitu siswa kelas 8 SMP memiliki berbagai bakat dan minat. Yang kedua, siswa yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengembangkan talenta peserta atau talentanya masing-masing. Nah, itu yang menjadi target dalam pembelajaran kita saat ini. Nah, karena itu mari kita sama-sama melihat materi kita tentang talenta, yaitu dapat kita lihat dalam Matius berapa? Matius 15 ayat 11. Di situ berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, bahwa setiap murid Yesus, setiap umat Tuhan memiliki berbagai macam talenta. Jadi ada yang punya talenta satu, ya. Murid Yesus itu ada yang punya talenta satu, ada yang dua, ada yang lebih dari dua, bahkan ada yang lima. Nah, karena itu mari kita sama-sama menyimak bahwa dalam cerita ini yang terdapat dalam Matius
25 ayatnya yang ke-30, 14 sampai 30 di situ dikenal sebagai perumpamaan tentang talenta, di mana Yesus menceritakan tentang talenta. Ayo mari kita sama-sama membacanya. Yesus menceritakan kisah seseorang tuan yang pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada tiga hamba. Dia memberikan 5 talenta kepada yang pertama dan 2 talenta kepada yang kedua dan 1 talenta kepada yang ketiga, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Jadi talenta itu walaupun ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ada yang dapat 5, itu tidak sembarang, ya, tidak sembarang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari setiap manusia. Nah, yang berikut karena itu marilah kita membentuk kelompok untuk kita sama-sama diskusikan kaitan dengan talenta. Nah, kita duduk dalam bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebentar. Dan hitungan 1 sampai ke 4, ya, kemudian kembali lagi 1 sampai 4. Jadi hitungan 1 itu yang kelompok 1, dan hitungan 2 itu adalah kelompok 2, kelompok 3 adalah hitungan 3, dan kelompok 4 adalah hitungan 4. Kita mulai dari 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. Jadi hitungan 1 dengan tanpa ribut, dengan bagi bangun dengan pelan-pelan menuju ke deretan ini, dan hitungan 2 di sini. Ayo. Oh iya, pertanyaan kalian sudah siap kan? Ingat, jangan lupa tulis paling atas itu nama kelompok. Dia berikut ini.
silakan menjawab pertanyaan yang saya sudah siapkan tadi. Silakan. Berdasarkan slide dan materi yang saya bagikan tadi, silakan menjawab untuk pertanyaan yang saya sudah bagikan. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Ya, langsung terjadi lempar jawaban itu. Lempar jawaban yang saya bagikan tadi. Semua peserta kelompok tetap aktif. Cepat. Tinggal 4 menit. Ingat, saya siapkan satu orang nanti yang akan menyanyi salah satu lagu, tapi lagu rohani ya. Karena di situ berdasarkan talenta atau minat bakat yang kamu miliki, coba Anda praktekkan. Jadi nanti menyanyi lagu rohani satu ya. Baik? Bisa? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ayo, tinggal 3 menit. Ayo cepat, tinggal 2 menit. Silakan kelompok 4, kita jemput kelompok 4 dengan tepuk tangan. Mudah-mudahan kelompok yang lain bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan pengertian talenta menurut kitab Matius 25 ayat 15 sampai 30. Talenta adalah kemampuan atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang.
kedua, tuliskan hal apa yang kamu temukan dalam video yang baru kamu saksikan. Hal positif, hal negatif. Tuliskan talenta atau minat dan bakat yang kamu miliki. Menyanyi. Berdasarkan talenta, minat, dan bakat yang kamu miliki, coba Anda praktekkan dan atau tunjukkan. Apa perasaan kamu ketika kamu memiliki minat bakat pada bidang tertentu? Senang, semangat. Oke, kita berikan aplaus buat dan secara khusus kita berikan aplaus yang menyanyi. Oke, ya, ini yang pertama kita Oke, silakan. Baik, maju sudah. Ayo, dengan suara yang keras, nyanyi. Jelaskan pengertian talenta menurut Alkitab Matius 25 ayat 15 sampai 30. Talenta dalam konteks Alkitab menunjuk pada pemberian atau kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu untuk dikembangkan dan digunakan secara bijaksana. Setiap orang memiliki talenta yang unik dan berbeda yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Tulislah hal-hal yang kamu temukan dalam video yang baru kamu saksikan. Hal negatif, tulislah talenta, minat, dan bakat yang kamu miliki. Menggolong Indonesia. Berdasarkan talenta, minat, dan bakat yang kamu miliki, coba praktekkan atau tunjukkan. Ya. Oke, silakan. Ingin tetap pelajari? Jelaskan pengertian talenta menurut Alkitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Talenta adalah
tahu janjimu selalu teguh, dan ku sampaikan, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lewatanmu untuk memuliakanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Baik, luar biasa, kita berikan aplaus. Oke, lanjut nomor 5. Apa perasaan kamu ketika kamu memiliki minat dan bakat dan bidang tertentu? Oke, nomor 3 bisa. Oke, silakan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Silakan. Jelaskan pengertian talenta menurut Alkitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Talenta adalah kemampuan atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang sesuai kemampuan seseorang. Tuliskan hal-hal yang kamu temukan dalam video yang baru kamu saksikan. Ya. Yang kami temukan dalam video tersebut adalah hal yang negatif, orang yang merasa susah dan tidak memiliki gairah hidup. Hal yang positif, ada juga yang memiliki bakat dan minat seperti khotbah, pemain bola, penyanyi. Tuliskan talenta atau minat dan bakat yang kamu miliki. Penyanyi, pemain bola, khotbah. Berdasarkan talenta, minat dan bakat yang kamu miliki, coba Anda praktekkan atau tunjukkan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke, lanjut. Apa perasaan kamu ketika kamu memiliki minat bakat pada bidang tertentu? Ketika kami memiliki minat dan bakat, kami merasa senang. Oke, kita berikan aplaus. Jadi berdasarkan hasil diskusinya masing-masing, sekali di kelompok 4 kita berikan aplaus. Nah, karena itu hari ini kita sama-sama memahami tentang talenta. Bahwa tentunya setiap manusia itu punya talenta. Siapapun dia pasti punya talenta. Talenta itu tergantung dari kemampuannya masing-masing. Iya kan? Ada yang bisa menyanyi, juga ada setelah dia bisa menyanyi juga bisa dia main bola. Iya, itu adalah orang yang punya talenta. Kan? Ya. Ada yang hanya satu saja. Ya, kalau dia hanya main bola ya main bola saja. Kalau dia menyanyi, ya menyanyi saja. Itu memang tergantung dari kemampuannya masing-masing dari setiap manusia. Dan sudah jelas bahwa talenta itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia. Nah, karena itu mari kita sekali lagi kita sama-sama melihat bahwa dari materi yang kita sama-sama pelajari tadi kaitan dengan talenta, bahkan minat dan bakat, ya. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, apa itu talenta? Oke, silakan. Talenta adalah kemampuan atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang sesuai kemampuan seseorang. Baik, kita berikan aplaus.
Adakah yang bisa memberikan contoh dari talenta yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari? Tujuannya supaya setiap peserta didik memahami talenta dalam dirinya masing-masing. Bisa? Mulai dari sekarang sudah bisa pahami talentanya masing-masing? Ya. Ada yang punya talenta menyanyi, ya, kita berikan aplaus nomor satu sekali. Dan email, ya, kita berikan tepuk tangan. Kita tahu bahwa email punya talenta atau bakat untuk menyanyi. Iya, dari nyata dia bisa. Coba kalau dia terus mencoba dan mencoba setiap saat, loh, kenapa dia tidak jadi orang yang penyanyi terkenal? Tapi kalau tidak mau mencoba, berarti kita tidak akan punya talenta. Dan ingat, setiap manusia yang punya talenta berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Dan ketika yang kemampuan yang dimiliki, dia punya kemauan untuk mencoba dan mencoba. Nah, karena itu kita masuk pada kegiatan akhir, yaitu bahwa pertemuan kita minggu berikut, ya, nanti tetap jalankan dan sebagai tugas yang harus diselesaikan di rumah, maka silakan mencatat yang tugas rumah yang pertama adalah rencana pengembangan talenta Anda. Jadi buatlah perencanaan, buatlah perencanaan pengembangan talenta yang Anda miliki. Contohnya, Nona, apa tadi? Email. Dia sudah bisa, tinggal buat perencanaan. Oh, sekarang saya sudah memahami talenta ini tentang ini. Oh, berarti setiap sore atau setiap ini buatlah jadwal. Oh, saya setiap hari jam sekian saya harus rajin menyanyi. Itu namanya perencanaan. Contohnya. Tapi kalau tidak berarti bisa. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Ada? Tidak, Pak. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, maka untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Memimpin kita dalam doa. Lagu apa? Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari pagi tadi hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami anak-anakmu ingin kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kami di perjalanan agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Oke. Baik. Jangan lupa minggu berikut kita bertemu dalam waktu yang sama dan tugas yang